Ya. Dulu. Ya. Dibalik dulu kameranya. Tahan dulu. Ya. Oke Bang, di mana pemeriksaan hari ini Bang? Ya. Oke, Bang, diceritain Bang, hari ini dari Polres dalam pemeriksaan berapa pertanyaan dan seperti apa Bang? Oh, kita sebetulnya memenuhi panggilan penyidik karena laporan kita di Polres Jaksel yang waktu itu kita sebagai pelapor ya, laporkan terlapor yang inisialnya A dengan tuduhannya 310-311 junto pasal 27 Undang-Undang ITE junto pasal 45 Undang-Undang ITE juga. Jadi kita di sini sebetulnya nggak mau menanggapi apa yang diberitakan sebelum-sebelumnya karena itu semakin membias dan tidak pada tempatnya. Mereka menyebutkan sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan fakta, sehingga klien saya merasa dicemarkan, sehingga kami harus mengambil langkah-langkah terukur dan menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Mungkin itu. Mungkin salah satu yang tidak sesuai fakta apa Bang? Nanti biar pihak polisi aja ya yang Ya media kan bisa nilai lah. Dari awal kan teman saya tiba-tiba jadi kesana ya itunya aja udah nggak jelas kan gitu gak sih? Saya sih sekarang tegas saja gitu kan. Jadi menurut aku dia udah nggak jelas ngomong aja nggak jelas nanti ini nanti itu sedih nilai dong. Gitu kan? Apa kelakuan dari si A ini yang memberatkan kakak sampai akhirnya dilaporkan ke pihak polisi? Melaporkan. ya Karena klien tanya Ya, apa karena- jadi aja. karena klien saya sangat dirugikan secara pemberitaan maupun secara finansial juga. Terutama memang bisa dianggap tadi sampai bahasa dari penyidik bahwa mungkin ini bisa dikatakan dianalogikan sebagai penalu yang nggak tahu diri. Cuman ya saya nggak mau memperpanjang itu kan versinya dari penyidik negara hukum. Ya kita tawa aja tapi ya Iya. no comment soal itu. No comment ya. Mbak Ulia, prosesnya ketika akhirnya adanya kejadian keributan itu tuh awalnya berawal dari apa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Kayaknya itu lebih tepatnya saya harus memberikan memberikan Keterangannya nanti keterangan itu kan kepada pihak yang berwajib lebih berwajib gitu kan. Kalau di media aku nggak mau jadi blunder lagi hyperbola nanti kesana kesini males. Jadi aku bukannya maaf banget, bukannya dari kemarin gak pengen mengklarifikasi apapun, bukan sama sekali, nggak juga pelit sama info enggak gitu, tapi aku nunggu saat yang tepat aja gitu. Tapi percecokan ada ribut itu benar adanya atau gimana Kak? nanti kita Nanti kan bisa dibuktiin itu kan saya belum kita dipanggil belum dipanggil. Nah kita juga saya sebagai warga profesional baik kan pasti Pasti datang. gitu kan, jadi itu mau panggilan aja gitu kan, nanti bisa dibuktiin kan siapa yang salah gitu. Kak, tadi kakak bilang orangnya tidak bisa dipercaya dalam artian ngomong sedikit beda. Akhirnya Ya kan kenapa kalian sampai bisa akhirnya- nilai, bener gak? Kalian bisa nilai, kemarin kalian juga bingung dong jam 12 tadi datang bilangnya panggilan aku gimana, tiba-tiba bukan. Ya kan dinilai sendiri aja gitu kan, aku juga nggak panggil kalian kan gitu kan, ibaratnya aku juga kaget gitu loh. Saya tuh pengennya malah diam-diam aja sebenarnya kan gitu, cuman saya juga bingung ya itu kenapa gitu aja sih ya, bener kata Mas Erdi. Cukup gitu aja. Benar lu ya. Untuk nggak mau komen Jadi dan di dalam ditanya berapa pertanyaan apa? 12 aja. 12 mengenai. Ya standar aja karena kan kita melapor, sebagai pelapor kita ditanyain apa saja buktinya, kemudian kita menyerahkan barang bukti, udah kita. Oh ya, untuk satu yang tadi katanya apa tuh ada mimik muka yang tidak tahu katanya. Oh, Kok kamu komentari itu. Iya, tidak mengetahui saya menyilet pakai, jelas saya tahu. Tapi Sudah tadi komentar belum? tidak di sini saya untuk menjawab. Saya jawab di kepolisian kan gitu. Kalau lihat tuduhan dari si Adera Mesar itu apa sih Kak? Yang pasalnya yang kita baca itu kan 351 junto pasal 352, dianggapnya ada apa namanya penganiayaan ya berat ataupun ringan. Terus kemudian dilapor lagi pasal 368 ya katanya perampasan apa itu Handphone. HP-nya bener apa enggak nanti biar polisi aja. Tapi emang penganiayaan itu sampai katanya dia sampai terjadi pembunuhan. Udah jangan biar nanti polisi aja karena kenapa ini dia udah ngelapor kita hargain kita nggak mau pansos soal itu karena kenapa kami malu urusan begini karena terus terang kan dia orang dekatnya beliau tahu kok
dari pertama mau jadi pahlawan tahu-tahu jadi lapor, saling melapor. Jadi Lucu kita kan, nggak mau jadi ngikutin arusnya, karena terus terang kan tambah nggak lucu. Bagus kita ngikutin proses polisi. Ya, betul. Pauli yang aku tentang kakak itu yang sempat beredar kabar tentang rekayasa uji percobaan bunuh diri. Terus menurut kamu saya silet-silet tangan saya begitu itu rekayasa? Menurut kamu saya minum obat saya dibawa GD itu Ya. direkayasa? Gitu aja kan? Ya makasih ya. Itu ya. Motif kakak sendiri, maaf ya kak, motifnya sendiri apa sih kak? Apa karena kecewa dengan seseorang? Ya pasti dong. Depresi ya kak? Depresi pasti dong. Tapi kan masalahnya apa itu kan bagi saya Ya. gitu Tapi aja. sekarang gimana perasaannya? Apa udah lega, move on? Udah rada lebih tenang sih. Intinya saya udah bisa ngomong di sini, udah bisa jawab pertanyaan, biarpun tadinya saya juga pikir berat, saya nggak mau gitu. Dia bilang masalah saya bingung juga sebab salah saya. Karena Ya kan? beliau ini mengikuti proses hukum Saya mengikuti proses sesuai hukum dengan aja sih. negara Republik Ya. Indonesia, makanya dia datang. Kalau ada keluh kesah dia nggak ke wartawan, tapi dia ke polisi minta klarifikasi supaya ini diluruskan, karena terus terang ada seseorang ya kan yang tidak bertanggung jawab ingin menjelek-jelekkan sehingga merusak reputasi klien saya. Jadi ini mohon pihak kepolisian menegakkan hukum. Pauli kan sempat merasa kemarin kan ada tragedi seperti itu, terus tiba-tiba teman dekat akhirnya sepertinya mengkhianati. Yes. Kakak menyikapnya seperti apa sih kak dengan dua masalah ini? Ya trauma sih, pasti trauma ya. Pertama, kedua lebih memilih-milih temen aja sih sekarang gitu kalau aku ya. Lebih ya baik ke semua orang boleh tapi jangan bego gitu ya kan. Ikutan. Sama ibu sendiri seperti apa sih kedekatannya mungkin tadinya Oh sebelum ya, ada permasalahan? sebetulnya kita mau menegaskan satu hal, dia itu nggak ada hubungan keluarganya Nggak ada. dengan Saya anak beliau ini. Kemudian kalau ada ngaku-ngaku saya juga bingung. Nggak ada apa-apa, saya nggak Ya artinya lecet itu berarti. ya kayaknya itu udah cukup jelas ya. Apakah sambilan berhijab sekarang lebih untuk lebih tenang mungkin kak? Istiqomah. Insya Allah, aku juga Kalau nanya masih gitu bagus. ini justru masih dibilang udah belajar agama gitu. Jadi saya setiap hari kalau mau Serdi ya kan, saya curhat sama lawyer saya gitu kan, udah belajar agama, dalamin agama gitu. Jadi saya disuruh istiqomah tandanya. Mbak, artinya banyak Baik. pelajaran ya Mbak ya dari kasus ini ya. Pasti sih ini pelajaran banget buat saya gitu. Pasti pelajaran. Kak, si adik itu tinggal bareng gak sih mbak? Dulu iya, dulu kan numpang di tempat saya gitu. Berapa lama? Jadi kayaknya nggak perlu sampai ke situ-situ ya, maksudnya itu kayak nanti saya dibilang ngejelekin yang itu, nanti nggak terima lagi, nanti lapor lagi. Udah males. Tapi kan dia cukup dekat, cukup lama Mbak. Karena dia memposisikan dirinya pun sebagai Kakak angkat, dia bilang seperti itu. Ya kan semua orang juga bisa, kamu mau jadi kakak saya? Yang anggap siapa? Enggak, tapi kan di samping itu kan pada saat menyebut itu sampingnya ada mama. Artinya kan kedekatan emosional juga dekat-dekat seperti itu. Artinya kan dia yang mendekatkan diri kan gitu. Itu ya terus aja deh. Tapi yang jelas nggak menyangka lah ya. Ya pernah deket pasti ya, karena kan dia pernah tinggal di tempatku kan gitu. Ya mah nggak mungkin nggak deket kan gitu. Tanya Timi aja Timi. Tanya Timi nih Timi. Berapa lama kak tinggal sama kakak? Mungkin paling tidak sudah menikmati fasilitas yang kakak punya juga nggak sih? Wow. Iya, wow. Oh, bagaimana adik saya? Ini adik ini beneran kalau ini. Bagaimana Di? Apakah benar? Apa? Dia menikmati fasilitas katanya. No comment lah ya. No comment lah ya. Karena Tapi kan memang artinya tidak ada hubungan ikatan saudara ya? dia juga ada baiknya kok. Kita kan tidak memungkiri semua orang itu pasti ada baiknya. Bener kan ya kan? Jadi saya berterima kasih juga atas kebaikannya, tapi kan juga tetap aja ya. Karena udah terlalu jauh gitu. Saya juga sebenarnya berat ya untuk melapor karena ada di belakang dekat juga kan. Tapi ya itu tadi Thomas Herdi kan ya. Ya, kita ingin negara ini tertib hukum. Ya. Kita Nggak sembarangan ngomong kemana-mana dan sembarangan ngomong ABCDFG. Saya juga cerdas kan. Harapannya apa kak untuk ada vaksinnya? Kau lihat, tapi kenapa sih ada rasa kayak gitu? Mungkin ada kayak rasa sakit hati sendiri yang Wow. Wow, pertanyaannya mengundang. mengundang ya. Nah kan nggak mungkin ya ada sosok tabir gitu, atau di permasalahannya mungkin ada. Ya, makanya saya juga bingung bisa tiba-tiba ada sosok kader, kenapa kalian juga keburu kasih panggung? Kan gitu. Berarti memang tidak ada ikatan saudara. Tidak, Sama sekali. tidak. Tidak pernah kenal.
kenal, ya. Berarti kalau pertama. tapi bukan tinggal bersama gitu ya. Maksud aku tinggal satu apartemen aku Dia tuh ngikut, beberapa ya. kamar gitu loh. Jadi numpang hidup gitu ya kan? enggak sih, enggak numpang hidup juga ya, jadi bisa diem Ya, lagi. ya interpretasi masing-masing. Iya, terserah aja ya. Yang jelas tinggal di tempat saya. Saya kan sama semua orang baik kok. Ini juga tinggal di tempat saya. Tempat saya. Mungkin Zikri supportnya gimana sih Kak? Nah. Kak Ayu? Nah, Iya nih, semakin berhijab, semakin berhijab semakin mantap. Gimana Mas Erdi? Kalau kata Mas Erdi, yang penting agamanya dulu. Aku juga masih buka tutup kok, kayak jalanan puncak. Tapi kan sekarang juga kayak lebih ya buka tutup yang penting belajar gitu kan. Saya nggak bilang juga saya juga pakai hijab terus gitu kan. Gitu tetap belajar dan belajar. Kak, ketika adanya tragedi yang kemarin itu disebabkan Kak Abarnya banyak yang mengira karena kekecewaan Kakak dengan Zikri seperti itu karena Putus lah apa segala macam. Kita sedikit klarifikasi aja di sini Kak. Sebenarnya Meluruskan aja nih. Nah ini kalian emang senang banget kalau Ayu sama Zikri senang banget. Enggak ada ya Zikri deh. Kan alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Gimana Kak? Bagaimana Kak? Kan nanti Fahmi aja yang jawab. Iya kalau Zikri Gimana Kak? Sedikit dari Ayu Kakak deh. kalau aku sih sama Zikri nggak pernah ada gimana ya, baik-baik aja sih sampai sekarang juga. Dia biarpun udah nggak ada apa-apa tapi ya tetap baik-baik aja. Kalau dia kan bilangnya nggak selalu nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ada apa-apa. Nggak juga. Aduh, hancur ini. Itu ya. Hancur dari mata Mas Erdi nih. Ya. Karena Makasih semakin ya. mantap ya, Kak. Makasih. Iya. Untuk berhijabnya semakin mantap tadi Kak ya. Harapan aku ya berpikirlah dengan baik ya para netizen gitu gak sih, karena nggak mungkin ada orang mau mempertaruhkan nyawanya untuk demi popularitas menurutku ya. Mungkin itu kan banyak banget lah saya minum kan sama saya cuci lampu ya, saya nggak mau dijahit itu kan pasti dong, saya nggak mau disakitin lagi kan gitu. Saya semua orang saya kayaknya malam itu saya histeris sih, bicara histeris. Kurang ingat. Jadi kurang ingat saya nggak tahu mau dijahit atau enggak ya, pokoknya saya nggak mau dipegang siapapun. Tapi sempat tarikan handphone, bener nggak sih? Tarikan handphone dengan Iya, dari kanan. itu maksudnya apa? Karena ada bukti. Ya, karena dia ada tabungan sama saya. Ini kalau mau handphonenya silakan aja kan dari satu hari setelah itu juga beliau mau ambil aja kan saya bilang. Bayar dong. Berarti udah Dong, sampai situ aja spillnya ya. Utang berarti Ya no comment, saya kan nggak bisa ngomong apa ya. Kalau beliau merasa monggo diselesaikan daripada bayar 12 lawyer, dengan bayar saya. Tapi Zikri pas tahu masalah ini gimana? Kayu Zikri tahu masalah ini. Pedes kan jadinya mulutku ya. Aduh, Kayu Zikri pas tahu masalah ini kan Jadi akhirnya masalah saling ini jadi melapor bocor gitu. iya, jadi pedes aja gitu. Jadinya kesannya aku lucu sih. Jadi kayak lucu nih kisahnya beneran. Yang tiba-tiba dia, tiba-tiba saya. Jadi, aduh, apa sih ini mau main apa ini? Drama Korea pun kalah. Ini gimana ya tanggapan Zikri sendiri kan tahu jadi masalah Zikri, kemarin sempat percaya sih dengan Nono. Ya, Zikri Mau dipanggil? Mau dipanggil nanti dipanggil. Nanti akan dipanggil Zikri. Tunggu ya, sabar kan. artinya Kak Ayu sempat bercerita juga apa yang terjadi sama Zikri. Ya pasti dong, kan tadi kan kita ditanya-tanya gitu kan. Jadi pasti ada Zikri dong. Zikri pasti akan dipanggil. Atau Zikri memang ada Tidak. Zikri ada undangan. Zikri punya utang berapa? Oh, Zikri punya utang. Nah, tapi hubungannya sama Kak Zikri baik-baik aja kan sampai saat ada ini. di tempat gitu dia dijadikan saksi. Saya kurang paham ya, nggak ngerti kan yang respon di tempat Zikri dia nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya udah nggak pernah hubungan sama Zikri lagi. Kebetulan terakhir juga cuman saya sempat ke WhatsApp beliau nanya kamu ada masalah sama saya. Saya cuma tegas gitu kan. Nah, ya kalau namanya orang benci kan pasti Benci tapi rindu. benci aja. Tapi hubungannya masih baik nggak sih Kak? Berarti Zikri dan Ade itu sekarang bersekongkol bisa dibilang seperti itu. Enggak sih, kayaknya sih enggak juga sih. Zikri malah sekarang kayaknya udah nggak mau tahu ya. Karena kan saya juga sempat bilang karena notifikasi itu kan sempat ada di situ apa gitu kan. Saya bilang, saya sempat bilang ke dia, ini gak usah ikut-ikutan daripada ke bawah-bawah sih. Tapi komunikasi masih lancar sama Kak Zikri. Sama sekali. Udah enggak. Berarti sudah tidak ada hubungan Kak sama Zikri? Enggak.
Oh. Beda dengan yang waktu di Bali ya kak. Udah putus kan? Beda sama yang di Bali itu ya. Di Bali. Tuan. Aduh, diulang-ulang lagi. Berharap nggak? Di Bali, di Turki gitu. Yang mana lagi nih? Berharap nggak? Dari Turki ketemu juga kok, sebenarnya di Jakarta. Nggak berharap untuk bisa Berharap enggak sih? Berharap di September baik, lebih baik dari. Oke, sekarang Ya, makasih ya sayang. Kita ketemu ya.